Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah online di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat Minggu 14 Juni 2020. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Jab. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan atas hari yang indah, hari yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini, Roh Kudus Tuhan menaungi hati kami, terus memberikan penghiburan bagi kami, terus membantu kami dalam kelemahan, terus memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan bacaan bertanggapan, baiklah kita mendengarkan, melihat kesaksian pujian yang dibawakan oleh adik Gwyneth Annabel Jab dengan bernyanyi begitu indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara sekalian, kita mendengarkan, menyaksikan adik Gwyneth Annabel Jab. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 5.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Halo jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan berikan nama Yesus. Kita mau bersorak, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama naikkan, bersyukurlah. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh penuh sukacita jika kita boleh beribadah di minggu pagi yang indah ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu hak istimewa yang kita bisa peroleh karena anugerah dari Tuhan. Dan ketika saudara beribadah dengan penuh sukacita pagi hari ini, itu berarti menandakan kerohanian saudara masih sehat, ya, masih kuat. Puji Tuhan. Nah, kita sudah memasuki era new normal, atau paling tidak kita dalam masa transisi PSBB menuju kehidupan new normal. Namun demikian kita tetap diingatkan untuk tetap waspada. Terlebih lagi ketika segala roda ekonomi sudah hampir berjalan secara normal. Tempat-tempat rekreasi mulai dibuka. Tempat-tempat olahraga umum juga sudah mulai dibuka. Namun mungkin mal baru besok akan dibuka. Nah, kita diminta untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan mengindahkan protokol kesehatan. Itu sebabnya tetap dihimbau ketika saudara melakukan aktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker, face shield, menjaga jarak, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan tetap waspada dimanapun saudara berada.
Kalaupun tidak ada hal-hal yang penting mendesak, ya sebaiknya saudara di rumah saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, virus corona yang mengakibatkan COVID-19 itu sangat ditakuti. Itu sebabnya kita perlu waspada. Ya, waspada supaya kita tidak terpapar dan terkena COVID-19. Nah, ini membuat hampir semua orang di muka bumi ini merasa takut, saudara. Merasa khawatir. Ya, itu sebabnya sebagian besar dari kita pastinya selalu akan menjadi waspada dengan virus corona. Ya, tentu kita tidak ingin menderita COVID-19 yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu waspada dan berusaha untuk melakukan perlindungan diri kita serta menjauhi virus corona. Waspada virus, itulah tema khotbah yang saya mau angkat pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh akan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, pagi yang cerah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih karena semua adalah karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup berkecukupan, kami boleh menjadi sehat sampai hari ini. Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan yang memberikan pemahaman, Tuhan yang mungkin juga akan memberikan teguran bagi kami lewat kebenaran firman-Mu itu. Dan oleh karena itu kami juga mohon urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar firman yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dan pemahaman firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah dan berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-12 sampai ke-19. Nanti kita lanjutkan di pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Sekali lagi Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-12 sampai ke-19. Dan kita lanjutkan di pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, lama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sehingga mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Pasal 4 kita lanjutkan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita telah diberitakan juga kabar kesukaan seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Haleluya.
Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona itu memang sangat berbahaya dan cepat sekali menular. Namun, jika kita memiliki daya tahan tubuh, imun body system kita kuat, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir karena virus corona itu bisa sembuh dengan imun body system kita yang cukup kuat. Nah, risiko yang terberat dari virus corona adalah mengakibatkan COVID-19 yang akhirnya bisa membuat kematian bagi orang yang menderitanya. Tetapi kalau kita lihat fakta yang terjadi sekarang, tingkat kematian itu dibandingkan dengan tingkat yang sembuh itu jauh berbeda. Karena sebetulnya virus corona itu bisa dikalahkan dengan imun body system kita. Nah, tetapi saudara, ada virus yang lebih berbahaya sebenarnya. Ya, tentu saudara tahulah yang saya maksudkan, yaitu virus dosa. Betapapun berbahayanya virus corona, itu hanya membuat kematian secara jasmani. Tetapi kalau yang namanya virus dosa, itu akibatnya sangat fatal, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa dianggap ketinggalan untuk masuk ke tempat perhentiannya. Dalam pengertian, kita mungkin bisa ketinggalan untuk bisa masuk ke rumah Bapa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita selesai dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi virus corona tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan virus dosa. Dan kalau saja dengan virus corona kita harus waspada, berarti dengan virus dosa kita harus lebih waspada lagi, saudara. Nah, inilah yang saya ingin tekankan kepada kita semua. Kita perlu waspada dengan virus dosa. Nah, sekarang mari kita lihat kembali di Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ya, sekali lagi saya mau bacakan buat saudara. Ini penting. Alkitab sudah memperingatkan kita akan bahaya virus dosa. Waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, virus dosa bisa membuat kita menjadi murtad, meninggalkan Allah, berpaling dari Allah. Ya, kata murtad dalam bahasa Yunaninya disebut dengan apistemi, yang berarti mundur, yang berarti meninggalkan, yang berarti juga berpaling. Ya, dikatakan kenapa murtad? Karena hatinya jahat. Mungkin ada di antara saudara yang langsung bicara begini, saya tidak akan murtad, Pak Pendeta, ya, karena kan saya dikenal orang yang baik hati, tidak sombong lagi. Ya, kemarin saya banyak membagikan sembako buat orang-orang di sekeliling. Saya juga dikenal orang yang suka menolong, ya, dan saya juga orang yang suka sekali untuk membantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, saudara, kita tidak boleh takabur dengan hal-hal yang hanya seperti itu. Kenapa? Karena kita harus meneliti apa yang dimaksud hati yang jahat dari firman Tuhan yang kita baca itu. Nah, kalau kita membaca nanti saudara baca di Alkitab versi mudah dibaca, pada ayat 12 tertulis begini, saudara. Jadi, saudara-saudara, waspadalah supaya tidak ada yang berdosa di antara kamu dan tidak mau percaya dan berhenti mengikuti Allah yang hidup. Jadi jelas yang dimaksud orang yang hatinya jahat itu adalah orang yang berbuat dosa, orang yang berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang begini, dosa apa yang bisa membuat seseorang itu menjadi murtad dan meninggalkan Allah, berpaling dari Allah yang hidup, sehingga dia dianggap ketinggalan untuk tidak bisa dapat masuk ke tempat perhentian Allah. Nah, dijelaskan di dalam ayat 16 sampai ke 19, ya, dijelaskan, nanti saudara baca lebih teliti, dijelaskan di sana. Saya bacakan sajalah untuk saudara, ya. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Nah, nanti selebihnya saudara baca sekali lagi
setelah ibadah ini. Jadi dari ayat 16 sampai 19 itu jelas ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun dalam kehidupan padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudara, apabila kita mentrace ulang atau mempelajari ulang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, maka saudara akan mendapati dosa besar yang bangsa Israel lakukan, yaitu bersungut-sungut. Ya, sekali lagi, dosa besar yang tidak disukai Allah itu adalah bersungut-sungut. Nanti saudara perhatikan di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel itu menghadapi ujian dan mereka bersungut-sungut. Baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, baru saja mereka melihat bagaimana perbuatan Allah yang membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dengan mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir, dan mereka sudah melakukan perjalanan, tapi di saat itu mereka dalam keadaan terdesak. Mereka terjepit di antara menghadapi Laut Merah dan di belakangnya ada pasukan bangsa Mesir yang mengejar mereka. Dan ketika itulah mereka ketakutan. Dan akhirnya mereka ungkapkan perasaan mereka yang penuh ketakutan diiringi dengan kemarahan itu. Mereka berteriak, mereka berkeluh kesah, mereka mengeluh kepada Musa. Ya, mereka protes. Ya, bukankah kita seharusnya baik-baik saja di Mesir daripada kita mati di padang gurun ini oleh orang-orang Mesir. Nah, saudara, mereka seharusnya percaya bahwa Tuhan yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir, seharusnya Tuhanlah yang akan memelihara dan memimpin perjalanan hidup mereka seharusnya, seterusnya, selanjutnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Hal yang kedua, ujian yang kedua, dan mereka bersungut-sungut lagi. Saudara baca nanti di Keluaran 15 ayat ke-24. Setelah mereka menyeberang Laut Teberau dan mereka melewati padang gurun Syur, ya, mereka yang sudah melewati padang gurun dengan kehausan, berjuta-juta orang pada waktu itu kehausan, dan mereka tiba di Mara dan mendapati air di sana rasanya pahit. Nah, sekali lagi mereka mengungkapkan kemarahan. Mereka mengungkapkan sungut-sungut mereka. Ya, karena setelah begitu kehausannya mereka hanya dapati air yang pahit. Tapi kita melihat Tuhan Allah tidak marah. Bahkan Tuhan melakukan satu mujizat ya untuk membuat air di Mara itu jadi manis dengan sepotong kayu. Ya, Tuhan memelihara, tapi bangsa Israel tetaplah bersungut-sungut. Ujian yang ketiga, dan mereka sekali lagi bersungut-sungut, saudara. Di Keluaran 16 ayat 2 dan yang ketiga nanti saudara baca. Ya, mereka di padang gurun Sin. Ya, bangsa Israel tuh teringat akan makanan yang enak-enak yang bisa mereka nikmati di tanah Mesir. Ya, mereka selalu terkenang-kenang akan kehidupan nyaman, kehidupan yang enak ketika mereka masih di Mesir. Nah, ketika di padang gurun, mereka mengalami kelaparan. Mereka kekurangan makan, saudara. Nah, itu sebabnya mereka kembali menjadi marah. Dan mereka kembali kecewa. Dan mereka akhirnya bersungut-sungut. Mereka geram. Dan di dalam situasi yang seperti itu, lagi-lagi Tuhan Allah tidak marah. Ya, Tuhan Allah tidak menjadi geram. Bahkan Allah kemudian menurunkan mana dan burung puyuh. Nah, nanti saudara juga akan baca selanjutnya di Keluaran 17 ayat 2 dan yang ketiga. Di mana mereka itu ya ketika dalam keadaan yang sulit, mereka sekali lagi mulai bertengkar karena mereka kekurangan air. Itu sebabnya di dalam ayat Keluaran 17 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum, karena mereka itu kehabisan air. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?
Pada waktu itu, saudara, mereka mulai bersungut-sungut. Dan mereka berkata, "Mengapakah pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami karena kehausan?" Saudara perhatikan ya, perilaku bangsa Israel yang memang keras hatinya, tegar tengkuk. Mereka terus saja bersungut-sungut. Di tempat itulah ketika mereka bertengkar dengan Musa, kemudian tempat itu diberi nama Masa dan Meriba. Ya, dan disitulah mereka dikatakan telah mencobai Tuhan. Sehingga mereka dengan lantang berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ini wujud ungkapan ketidakpuasan, ungkapan kekecewaan, ungkapan kemarahan. Karena mereka selalu bersungut-sungut. Itulah tabiat dari bangsa Israel, saudara. Nah, Israel pada saat itu lupa bahwa sebelumnya Tuhan telah mengubah air yang pahit menjadi manis sehingga mereka dapat minum. Israel lupa bahwa Tuhan juga yang memberikan mereka makan mana dan burung puyuh. Mereka dikaburkan pandangannya, dikaburkan akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan karena mereka tidak bisa mengendalikan kemarahannya, ketidakpuasannya. Mereka lupa Tuhan yang sudah memberkati mereka. Mereka lupa Tuhanlah yang memelihara mereka sampai saat itu. Tapi terus saja mereka berkeluh kesah. Terus saja mereka bersungut-sungut. Sampai akhirnya dicatat di dalam Alkitab, saudara. Tiba di Gunung Sinai setelah 3 bulan keluar dari Mesir. Mereka di tempat itu memang mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah menunggu Musa yang tidak turun-turun dari Gunung Sinai karena menerima 10 perintah Allah, akhirnya mereka berbuat dosa dan dosa besar, yaitu mereka membangun berhala. Ini kemurtatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena mereka menyembah berhala. Karena mereka tidak puas. Karena mereka senantiasa bersungut-sungut. Saya ingin ingatkan kepada kita semua. Saudara, berkali-kali bangsa Israel mencobai Allah dengan bersungut-sungut. Dan itu adalah bukti bahwa mereka tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saya ingin ingatkan kita semua, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kadang-kadang hati kita ingin marah. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Di dalam tekanan ekonomi yang saudara alami, mungkin berat. Karena ekonomi keluarga saudara terpuruk. Kadang-kadang kita ingin berteriak. Ketika setelah begitu lama kita berdoa dan berdoa. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab doa kita. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Saya ingin ingatkan kepada kita. Waspadalah. Karena itu bisa membuat kita menjadi murtad dari Tuhan. Menjadikan kita berpaling dari Tuhan. Membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan jangan-jangan saudara sampai seperti bangsa Israel yang pada akhirnya menyembah Allah lain. Saudara, dunia boleh berubah. Situasi boleh berubah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jangan ada Allah lain di hatimu. Karena itu yang akan membuat Allah kita murka. Nah, inilah yang perlu sungguh-sungguh kita renungkan. Jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka
seperti bintang-bintang di dunia. Nah, sekali lagi, saudara, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita perlu waspada dengan virus dosa yang membuat kita jadi terus bersungut-sungut. Nah, Alkitab mempergunakan kata bersungut-sungut itu untuk menggambarkan perilaku orang yang tidak bisa mengendalikan perasaannya, yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dalam situasi yang menghadapi situasi yang sulit dengan tingkat stres yang tinggi seperti sekarang ini, kita harus lebih waspada, saudara. Karena itu bisa membuat kita jadi bersungut-sungut. Sedikit saja tersinggung, kita meledak. Ya, ketika pasangan kita, istri kita terlambat menyediakan makan malam, kita marah. Ketika suami kita mungkin tidak melakukan seperti yang kita harapkan, marah, meledak. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan umum di masa New Era sekarang ini. Nah, karena tekanan-tekanan, situasi yang sulit, mungkin juga tekanan kita perlu kerja ekstra karena ekonomi belum bisa membaik. Keadaan tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi geram, kita berkeluh kesah, dan terus akhirnya kita mengumpat karena kita emosi. Yang mungkin pada akhirnya kita mulai mempertanyakan seperti sebagian banyak orang saat ini. Mempertanyakan di mana Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di mana Tuhan ketika ekonomi menjadi sulit seperti sekarang ini. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ini bahaya, saudara. Ini adalah awal dari kemurtatan manusia. Nah, oleh karena itu, kita seharusnya menjalani kehidupan kita dengan penuh kesabaran. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Jalanilah kehidupan saudara yang sulit dengan tidak bersungut-sungut. Sabar dalam kesesakan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun situasi belum membaik, tetap mengucap syukur. Kita sekali lagi perlu belajar dari Rasul Paulus, saudara. Kurang apa penderitaan yang dialaminya. Kalau kita membaca dari surat nanti Kisah Para Rasul dari 1 Korintus, kita bisa melihat bagaimana dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia kelaparan, dia mengalami kebanjiran, dia dicemooh, dia juga mungkin dihujat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga akhirnya dipenjara. Dia punya banyak alasan untuk bersungut-sungut, saudara. Tapi tidak dilakukannya. Justru ketika dia di dalam penjara, pada saat menanti kematian, hukuman mati, justru di situ dia banyak menulis surat kepada jemaat-jemaat, memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat, dan juga nasihat itu untuk kita saat ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya, jadi janganlah bersungut-sungut agar kita tidak beraib. Kita tidak bernoda. Kita tidak tercela di mata Tuhan. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. Do all things without grumbling and fault finding and complaining and question and doubting. Paulus mengingatkan kita lewat ayat ini. Ya, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita mengomel, jangan kita komplain, jangan kita bersungut-sungut. Sekali lagi, janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel yang dimaksudkan Rasul Paulus. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini, di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai yang 11. Ya, dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, bangsa Israel ketika mereka menyembah anak lembu emas, Tuhan mendatangkan kebinasaan. 3.000 orang mati
lewat tangan Bani suku Lewi yang berpihak kepada Tuhan. Nah, mengapa harus demikian para saudara? Ya tentu saja karena bersungut-sungut itu menunjukkan kurangnya kepercayaan dan tidak adanya ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sejeleknya situasi saudara saat ini, saya percaya saudara pasti telah pernah merasakan berkat dari Tuhan. Saudara sudah pasti pernah melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara sudah pasti pernah menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin saudara, mencukupkan kebutuhan saudara, mengeluarkan saudara dari berbagai persoalan pada waktunya Tuhan. Jadi tidak pantas kita bersungut-sungut saudara. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu waspada. Dan kita perlu hidup dengan penuh rasa syukur. Waspadalah dengan virus dosa. Karena itu bisa membuat saudara sekali lagi undur dari Tuhan. Berpaling dari Tuhan. Dan tidak lagi mengikuti Allah kita yang hidup. Saudara murtad karena bersungut-sungut dan tidak percaya. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan, tidak dapat masuk ke tempat perhentiannya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir, perbuatan dosa yang bisa membuat kita juga tidak masuk ke tempat perhentiannya. Seperti dikatakan pada Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, jadi jelas dari ayat barusan yang saya baca itu perbuatan dosa yang bangsa Israel lakukan adalah mereka mendengar firman Allah. Mereka mendengar tentang perkataan Allah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Yang berarti tidak ada ketaatan. Dan hal itu ditegaskan dalam Ibrani 4 ayat 11 begini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi jangan kita mencontoh ketidaktaatan bangsa Israel yang sudah mendengar Tuhan, mendengar perintah Tuhan, mendapat 10 perintah Allah dan perintah-perintah lainnya. Tapi mereka justru menyembah berhala. Nah, firman Tuhan itu, saudara, diberikan kepada kita, juga kepada mereka, kepada semua orang yang percaya. Tetapi perbedaan kita adalah apakah kita mau meresponi firman Tuhan itu dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, oleh karena itu apabila kita terus bersungut-sungut, ya kita kurang percaya, otomatis saudara kita tidak akan menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kabar baik buat kita semua. Kita yang mungkin pagi hari ini sudah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang kita selama ini karena memang tekanan kehidupan, kita terus saja berkeluh kesah dan bersungut-sungut kepada Tuhan, yang akhirnya bisa mematahkan, meruntuhkan iman kita. Kita berdosa, mungkin kita sadari, tapi puji Tuhan, ada kabar baik buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, saudara, waspadalah dengan virus dosa. Kalau virus corona kita bisa tangani dengan imun body system, tapi virus dosa hanya kita bisa lawan dengan iman yang semakin kuat, iman yang semakin kokoh, dengan penuh rasa percaya dan penuh ketaatan. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi jangan keraskan hati saudara mendengar firman Tuhan.
Dan kita juga perlu saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya, itu sebabnya dalam firman Tuhan yang Ibrani pasal yang ketiga tadi, sekali lagi saya mau bacakan buat saudara, ini juga penting. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita juga harus saling menasihati, saudara. Ya, itu sebabnya saudara jangan marah, saudara jangan tersinggung, saudara jangan geram ketika ada orang lain menegur, mengingatkan saudara, supaya tidak bersungut-sungut, supaya bisa mengendalikan hatimu, mengendalikan perasaanmu, ya, tetap dalam kesabaran menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, jadi nasihatilah seorang dengan yang lain dengan penuh kasih. Kalau masih dikatakan hari ini, artinya ketika kita masih hidup hari ini, kita bersedia dinasihati, kita juga harus mau menasihati satu dengan yang lain. Ya, karena kita telah memperoleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Sekali lagi, kalau saudara merasa ada teguran Tuhan lewat firman Tuhan, saudara ada rasa memang mungkin saudara banyak berkeluh kesah, bersungut-sungut selama ini dalam kehidupan saudara, minta ampun pada Tuhan, akui dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, mari kita berhenti bersungut-sungut dan menjadi orang yang tidak percaya dan tidak taat. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Setia sampai kita menutup mata. Setia menanti janji Tuhan untuk menjemput kita saleh-salehnya. Setia sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan di tempat perhentiannya. Itulah pengharapan iman kita. Masuk ke tempat perhentiannya. Hidup kekal, penuh sukacita bersama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, maka hiduplah untuk melayani Tuhan. Dan dengan melayani Tuhan, percayalah bahwa kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang makin bengkok, makin jahat seperti sekarang ini. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang sudah kita dengar dan menyatakan iman setia kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu bersama song leader dan para singer. Sampai akhir ku menutup mata. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus,
Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, mau melayanimu. Bapa di surga, itulah pernyataan iman kami Tuhan. Kami ingin tetap jadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami tidak ingin jadi anak Tuhan yang murtad. Kami tidak ingin berpaling daripadamu. Karena Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami. Menyelamatkan jiwa kami. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang begitu berharga. Tuhan, ajar kami terus, supaya kami boleh dengan sabar menjalani kehidupan kami yang sulit seperti sekarang ini. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk memberikan jalan keluar. Apapun kesulitan, tekanan yang kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami, memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan jasmani kami. Tuhan akan melindungi kami supaya kami tetap sehat dan tidak akan terpapar dengan virus corona. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami jika selama ini kami banyak berkeluh kesah. Kami seringkali banyak mengomel, kami sering bersungut-sungut. Dan kami tahu Tuhan tidak senang mendengar perkataan-perkataan sungut dari mulut kami. Oleh karena itu, ya Bapa, ingatkan terus kami, kuatkan kami Tuhan, berikan kami, tambahkan iman kami, berikan kami kesabaran dalam menjalani kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Dan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kami mau tetap taat akan perintah-perintah Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan pakai kami untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Supaya banyak orang melihat Engkau hidup di dalam diri kami. Banyak orang yang kemudian datang kepadamu, percaya kepadamu. Banyak jiwa-jiwa lagi yang diselamatkan. Dan berikan kami kesanggupan untuk kami boleh saling menasehati satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, seturut dengan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar,
Biar kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tibalah kita dalam persembahan. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan persembahan rumah Bapa, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur atau kolekte. Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan mempersembahkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian pada rekening gereja yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami sudah beribadah, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan yang berkekurangan karena adanya
krisis pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka berkat-berkat yang berkecukupan dan memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran untuk menjalani kehidupan mereka yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, kiranya Tuhan berkenan melawat mereka. Dan Tuhan memberkati apapun obat-obatan yang mereka konsumsi, para dokter mungkin yang merawat mereka, juga para suster, terutama juga Tuhan berkati anggota keluarga mereka supaya dengan penuh kesabaran merawat saudara kami yang sedang menderita sakit itu. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka, dan Tuhan juga yang berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam persoalan-persoalan hidup yang lain, masalah-masalah hidup yang lain selain masalah ekonomi. Mungkin mereka dalam situasi hubungan yang kurang baik dengan pasangan hidupnya, dengan anggota keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, melembutkan hati mereka, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar apapun persoalan hidup yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, juga percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersungut-sungut dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan kebahagiaan. Tuhan berkati dengan kecukupan berkat jasmani buat mereka. Dan Tuhan juga yang membuat apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia, biar kiranya Tuhan juga terus memberkati gereja kami. Dan Tuhan pakai gereja kami untuk memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, Injil Kristus kepada orang-orang di sekeliling, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh kami bawa kepada Engkau. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan keuangan untuk membiayai operasional gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Inilah beberapa doa syafaat kami yang kami naikkan, yang bisa kami ungkapkan kepada Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau yang mengetahui segala isi hati dan pemikiran kami. Tuhan yang tahu harapan-harapan kami. Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan. Sekalipun kami tidak ucapkan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kamu mau akhiri doa syafaat kami. Dan kami mau sempurnakan dengan doa seperti yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami. Sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan menerima berkat yang datangnya dari surga. Dengarlah firman Tuhan. Filipi 2 ayat 14 sampai ke 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maka kembalilah dalam kehidupanmu, jalanilah aktivitas hidupmu, dan jadilah terang di tengah-tengah orang di sekelilingmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu,
arahkan hatimu, dan terima serta aminkan berkat yang datang dari Tuhan. Allah Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.